Berkat anugerah yang besar dalam Tuhan Yesus Kristus penyelamat kita menjadi bagian orang-orang benar pada hari ini, Senin 31 Maret 2025. Saudara-saudaraku, para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarilah kami untuk dapat meninggalkan kebiasaan yang buruk itu dan dapat melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Melalui firman-Mu, maka kami akan dapat melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 31 hingga 35 dengan judul perikop Yoahas, Raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Bagi Firaun, membebankan kepada negeri itu denda besar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, judul kita hari ini, kebiasaan yang tidak berubah. Ayat penekanan pada ayat 32, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali mendapati diri kita terjebak dalam kebiasaan atau pola hidup yang sulit untuk diubah. Hal ini terjadi tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana bangsa Yehuda terus mengikuti kebiasaan buruk yang telah dilakukan oleh raja-raja Israel sebelumnya, meskipun mereka tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan sudah diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan jahat yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel. Mereka terus mengulang kesalahan yang sama. Bahkan sudah ada peringatan dan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Sepertinya kebiasaan buruk itu sudah mendarah daging.
Saudaraku, kebiasaan yang buruk terus-menerus dilakukan karena kita merasa itu biasa saja dan tidak merasa adanya dampak buruk bagi kita. Lingkungan sekitar juga memiliki dampak besar pada kebiasaan kita, baik itu dalam hal perilaku, nilai, dan cara berpikir kita. Meskipun kita tahu kebiasaan kita salah, kita merasa nyaman dengan pola hidup lama kita. Perubahan membutuhkan usaha dan komitmen yang tidak selalu mudah dilakukan, tetapi sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa kebiasaan buruk yang tidak berubah akan membawa dampak negatif dalam hidup kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran-Nya. Kita diajak untuk tidak menyerupai dunia ini, tetapi untuk mengalami pembaharuan pikiran agar dapat mengetahui kehendak Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna." Memang kita secara manusia, untuk mengubah kebiasaan yang buruk bukan hal yang mudah. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi dengan komitmen dan doa kita kepada Tuhan akan memperkuat tekad kita untuk berubah. Sebuah penegasan, jangan biarkan kebiasaan yang tidak berubah menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tolong mampukanlah kami untuk mengubah setiap kebiasaan buruk yang sering kali kami lakukan, supaya hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihinya, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita.